Memes Prameswari dijodoh-jodohkan dengan Billy Syahputra sejak keduanya terlihat akrab pasca hubungan asmara Billy dan Amanda Manopo Kandas. Lantas, seperti apa sosok Billy di mata Memes? Tak trauma dengan pernikahannya yang gagal, Delia Septianti ingin segera menikah. Lantas, benarkah Delia telah memiliki calon pendamping? Sementara itu, Eli Sugigi akhirnya mendapat restu sang anak, Ulfi Damayanti, untuk menikah dengan Aher. Lantas, apa yang menjadi alasan Ulfi menerima Aher? Selanjutnya, pasca dikabarkan akan bercerai dengan Tyson Lynch, Melanie pun ingin lebih taat kepada sang suami. Lantas, seperti apa upaya Melanie dan Tyson mengembalikan keutuhan rumah tangganya? Pasca melakukan gugatan terhadap Bambang Pamungkas, sang mantan istri Amalia Fujiawati kini muncul menagih janji Bambang terhadapnya. Lantas, seperti apa janji tersebut? Pasca kisah cintanya dengan Amanda Manopo Kandas, kini Billy Syahputra dikabarkan dekat dengan Memes Prameswari. Sejak pertemuannya dalam sebuah acara televisi beberapa bulan lalu, Billy dan Memes tampak semakin dekat saat berada di lokasi syuting. Tak sedikit para penggemarnya yang menjodoh-jodohkan keduanya lantaran menganggap Billy dan Memes tampak serasi saat bersama. Bahkan keluarga Memes pun sempat menanyakan kedekatannya dengan Billy. Dan dengan belak-belakan, Memes pun mengungkapkan seperti apa kedekatannya dengan adik almarhum Olga Syahputra tersebut. Sekarang sih kita berteman baik dan kita berdua emang karena di satu tempat kerja ya. Jadi kita bekerja secara profesional aja gitu. Kalau dibilang diisukan dekat itu kan orang lain ya yang membuat headline, orang lain yang membuat berita, atau orang lain yang berekspektasi gitu. Tapi kan semua tuh kembali lagi sama kitanya gitu, apa yang kita rasain. Kalau aku sih lebih terserah ke teman-teman di luar sana yang udah menjodohkan, selama kata-katanya baik dan support, ya it will make me happy gitu. Kalau komentar paling kayak nanyain gitu, karena kan beritanya udah kayak di mana-mana, terus banyak banget yang support, mereka kayak nanya ini beneran apa enggak, bla 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 bla. Tapi seperti yang teman-teman juga tahu, aku selalu bilang kalau ya aku sama Kak Billy itu emang berteman baik dan kerja secara profesional aja, lebih ke situ sih gitu loh. Kalau Risi sih enggak lah ya gitu, karena Kak Billy kan juga orangnya baik, terus kita juga berteman dengan baik gitu. Jadi ya, karena ini emang pekerjaanku di dunia entertain ya, so it's okay. Aku baru ketemu bulan Februari, Maret pertama kali. Jadi baru banget dan ketemunya juga kalau pas kerja aja. Kalau misalnya ada episode yang main bareng, baru kita ketemu di lokasi. Meski membantah adanya hubungan spesial di antara keduanya, namun Memes tak segan memuji kepribadian Billy yang dinilainya sosok panutan. Bahkan Memes menyebut jika Billy merupakan pria idaman bagi semua orang. Menurut aku kalau Kak Billy itu seorang public figure yang panutan semua orang sih, gitu. Karena dia termasuk public figure yang apa adanya. Jadi di depan kamera dia memang ramah, fun, tapi di belakang kamera dia juga orangnya seperti itu. Ngobrolnya nyambung aja sih, gitu. Kalau misalnya ngobrolnya sama dia tuh asik, mungkin karena kita kerjanya sama di dunia entertain juga, terus sharing kayak itu aja sih. Kalau aku lihat sih dia kriteria idaman semua orang. Termasuk Mbak Memes nih. Semua orang itu karena emang selain orangnya baik, ramah, apa adanya, ya panutan aja sih menurut aku. Dia tuh kan orangnya juga suka berbagi, kan bisa kita lihat ada beberapa kegiatan sosial yang dia lakukan. Terus dia juga orangnya tuh down to earth, walaupun kita udah lihat emang dia sukses banget dan udah pasti kan ya, tapi dia tetap rendah hati. Dikenal cukup piawai berbahasa Inggris lantaran sebelumnya pernah memiliki kekasih yang merupakan seorang pria warga negara asing, Memes pun menggunakan kepiawaiannya tersebut untuk membantu Billy belajar bahasa Inggris. Meski hanya sekedar iseng mengajarkan melalui tebak kata, namun diakui Memes hubungan dirinya dan Billy terasa lebih klop lantaran hal tersebut.
Sebenarnya bukan ngajarin sih, lebih kayak yang ngasih tahu aja, kayak tebak-tebakan, coba ini apa, makanan ini bahasa Inggrisnya apa, kalau ini bahasa Inggrisnya apa, buat seru-seruan aja. Kalau ngajarin banget gitu enggak, karena aku juga bukan guru bahasa Inggris ya. Kalau aku sih bilang lebih jadi cair aja suasananya. Jadi kan karena awalnya kan kita benar-benar nggak kenal ya. Mungkin kalau semua orang pasti udah kenal Kak Billy, tapi kan kalau Kak Billy kenal aku kan enggak, karena aku juga baru kan di sini. Jadi dengan candaan-candaan kayak gitu jadi lebih cair aja suasana. Kita pun juga kalau berkomunikasi lebih ke orangnya lebih on the spot aja, bukan yang texting gitu, bukan yang calling. Kita orangnya nggak gitu sih. Aku pun juga kalau texting sama calling tuh aneh. Jadi lebih suka kayak ngobrol langsung nih. Di luar syuting selalu di tempat syuting sih sebenarnya. Selalu di tempat syuting gitu, soalnya kan Kak Billy tuh juga sibuk banget. Dia satu hari syuting tuh bisa sampai 3 program gitu. Jadi kayak nggak ada waktu. Jadi udah biarin aja dia punya kehidupannya sendiri, dan memang ini karirnya dia lagi bagus banget ya. Aku sebagai teman tuh mendukung aja. Hampir 3 tahun sudah hidup tanpa pasangan sejak berpisah dari sang mantan suami Tovan Putra pada Mei 2018 lalu. Kini Delia Septianti mengaku ingin segera menikah lagi. Apalagi kini dirinya sedang memiliki kedekatan dengan seseorang. Bahkan demi bisa segera bertemu jodohnya, Delia khusus berdoa meminta jodoh di bulan Ramadan ini. Doain aja, masih milih-milih Mbak ya. Apa ya, yang baik, yang bertanggung jawab, yang soleh, yang seiman pastinya. Terus juga yang gak suka PHP. Ya siapa suka PHP? Ya kalau yang lagi deket-deket sih ada. Cuman masih milih-milih lah mas. Gak tahu sejodohnya aja. Mau pengusaha, mau artis, mau apapun lah, yang pasti dia bertanggung jawab aja. Ada. Bulan Ramadan ini aku fokusin di doa minta jodoh yang terbaik, disegerakan, didatangkan jodohnya gitu. Tapi aku nggak mau yang terlalu mikirin banget gitu kan. Makanya aku punya banyak kesibukan supaya nggak terlalu fokus mikirin itu terus gitu. Nah salah satunya ya menyanyi lagi. Sayangnya, keinginan Delia untuk segera menikah sedikit berbanding terbalik dengan rasa takut yang masih dimilikinya. Mantan vokalis grup band Ekute tersebut mengaku tak memiliki trauma atas kegagalan pernikahannya, namun dirinya justru mengaku takut akan kegagalan hubungan asmaranya kala ia telah serius untuk menuju jenjang pernikahan. Dan lantaran hal tersebut pun, Delia kini lebih selektif lagi serta lebih melibatkan orang tuanya dalam memilih calon pendamping hidupnya. Trauma menikah kan enggak, aku pengen banget cepet nikah lagi, cuman masih takut untuk kayak bener, aku tuh orangnya kalau udah senang sama orang, udah jatuh cinta sama orang tuh sepenuhnya gitu loh, jadi takut sakit lagi gitu, jadi mendingan pelan-pelan dulu sambil menunggu jodoh yang datang, aku nyanyi aja dulu. Ntar dulu deh, masih menata hati dulu lagi. Jadi lebih selektif, benar. Soalnya kemarin setelah aku nikah, terus aku divorce, udah 2 tahun lebih aku sendiri. Selama 2 tahun ini nih ada sempat pacaran juga, sempat deket juga. Terus ujung-ujungnya masih belum cocok dan masih kecewa gitu. Jadi untuk saat ini kayak masih lagi takut untuk pacaran lagi gitu. Jadi sampai emang ada yang benar-benar datang cocok lamar ya udah nikah. Enggak apa-apa, semuanya sekarang masih sama orang tua. Walaupun udah umur segini ya tetap ya karena sekarang sendiri, terus juga orang tua masih terus mendampingi, alhamdulillah. Jadi sekarang mengambil keputusan apapun, walaupun orang tua tetap ya terserah dirinya aja gitu, tapi aku tetap minta saran sama mereka dalam hal.
Setelah 4 kali merasakan kegagalan pernikahan, Eli Sugigi kembali menikah dengan pria yang usianya lebih muda darinya bernama Aher pada 10 Oktober 2020 lalu. Eli mengaku pernikahan kelimanya tersebut lebih membawa kedamaian bagi dirinya. Pasalnya, sang suami yang usianya terpaut 14 tahun darinya tersebut dinilainya merupakan sosok yang baik dan tak pernah memanfaatkan dirinya demi popularitas. Bareng, buka bareng juga. Aku udah ke Bandung, dia udah ke Bogor kemarin ya. Aku dong yang belum diajak. Udah sama mama, buka bersama kemarin. Ke Bandungnya. Ke Bandung belum, kan kerja umpinya. Bagi anak Aisyah aku lebih tenang aja, hidup aku lebih tenang, gak rasa gerusuk, gak ribut mulu. Bulan puasa ini gak ada tangis air mata, Gak drama. Gak drama, gak ada apa. Dia akhir orang gak mau diajak drama. Misalkan kayak kemarin-kemarin kan orangnya pada mau settingan gitu kan, misalkan gini, yuk biar ini biar naik follower, yuk ini biar ini biar cepet biru. Ini enggak, alhamdulillah orangnya tetap masih santai jalaninnya gitu. Santai udah nggak usah kalau dibikin ini bikin drama yuk suruh berantem sama Aher, dia nggak mau karena dia nggak demen seperti itu. Seolah menjadi sebuah keberkahan baginya, kebahagiaan Eli pun semakin bertambah lantaran sang anak, Ulfi Damayanti, merestui pernikahannya dengan Aher. Berbeda dengan 3 pernikahan Eli sebelumnya, Ulfi bersikeras menolak suami pilihan ibunya hingga membuatnya bertengkar dengan sang ibu. Setuju karena baik. Terusnya dia ngomong kayak ngajak makan, ayo makan gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kayak bodo amat gitu. Karena kan Aher lebih dewasa, umurnya udah 35, bukan gue yang berenang lagi yang udah pantas punya anak seperti dia gitu kan. Jadi Aher tuh udah umur 35 loh, bukan berenang lagi Aher. Dan mirip lah sama saya walaupun saya umurnya lebih tua tapi nggak jauh beda gitu. Karena baik sih gitu. Kelihatannya emang baik lah gitu. Semoga Emang sih dia baik. Cuma orang banyak ngasih jalan yang benar gitu. di jalan mamanya yang benar. Ajak anak kamu untuk makan, ajak anak kamu untuk buka puasa bersama gitu. Jadi dia nggak egois untuk ketemu saya doang, jadi maunya sama dia juga. Emang bagaimana? Aku belum. Bentar ya. Nanti ya tunggu rumah yang jadi ya. Jadi alhamdulillah puasa ini berkah, udah ketemu bersama sama anak, ada yang dampingin juga. Semoga rezeki juga mengalir terus ya, karena rezeki itu kalau kita beritikat baik, kita tidak bermusuhan, kita tidak berantem, hati kita tidak sirik, hati kita bagus-bagus aja, rezeki akan datang sendiri. Sempat dikabarkan akan bercerai, Melanie Ricardo dan sang suami Tyson Lynch terlihat kembali mesra. Seolah membenarkan kabar keretakan rumah tangga tersebut, Melanie dan Tyson mengungkapkan jika hubungan keduanya kini semakin membaik. Permasalahan yang sempat melanda rumah tangganya tersebut diakui Melanie menjadi salah titik terendah dalam pernikahannya yang sudah berjalan selama 11 tahun. Bahkan demi mengembalikan keutuhan rumah tangganya, Melanie berdoa kepada Tuhan agar mengembalikan rasa cintanya kepada sang suami. Membaik ya, mungkin aku nggak bisa bilang langsung harmonis, langsung happy dan segala macam, karena sebenarnya tidak ada satu titik atau satu keadaan yang benar-benar selalu bisa aman dalam rumah tangga gitu. Karena kan rumah tangga tuh pasti selalu ups and down gitu. Jadi pasti selalu lah dari satu masalah pasti ada tantangan yang lain. Tapi kan tergantung, mudah-mudahan kitanya bisa menanggapinya. Pelajaran kemarin tuh punya pelajaran yang besar gitu buat kita berduanya. Lumayan sih menurut aku sih. Ya, lumayan sih gitu. It's quite bumpy ya. It's lumayan. It's one of the lowest point ya dari rumah tangga kami. Aku sampai minta sama Tuhan sih, minta dibalikin perasaannya lagi, minta dibalikin rasa cinta awal-awal kami lagi. Karena kan pasti saat kita ribut berantem itu kan jadi sebel kan, jadi aduh boro-boro mau spend time gitu. Ketemu dia juga males gitu, sampai aku tuh doa sama Tuhan, Tuhan tolong dong balikin perasaan itu lagi, cinta mula-mula kami lagi. Karena kan aku janji sama Tuhan dulu kan, gitu kan, janji cuma sama mama, sama papa, sama orang-orang, tapi janji untuk mencintai dia kan dibilangnya for better or for worse. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan gak sehat kan. Ya maksudnya tantangan kemarin kesel, sebel, mungkin sebenarnya pengen cabut, dan sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa nggak sendiri tanpa Tyson? Bisa pasti gitu. Tapi ya balik lagi gitu, berusaha untuk taat dan yakin, percaya bahwa kalau aku bisa jadi aku yang sekarang itu pasti berkat suamiku. Mungkin kalau aku nggak nikah sama dia, aku juga nggak jadi rezeki aku yang sekarang. Yes, pasti dong. Makanya aku ngerti sekarang kenapa Tuhan kasih anak. Karena pada saat kita mau mengambil keputusan, gue bisa tanpa suami gue. Lihat tuh, ada 2 manusia yang hidupnya tergantung dari kita. Jadi ngerti kenapa Tuhan kasih anak sebagai pengikat sih.
Menyadari rumah tangganya telah diambang kehancuran, Melanie dan Chaisen pun berupaya menyelamatkan pernikahannya yang kini telah dikaruniai 2 orang anak. Melanie dan Chaisen pun mendatangi konselor pernikahan demi mendapatkan solusi dari permasalahan yang menerpa rumah tangga keduanya. Ya, memang ada salah satu marriage counselor untuk bantuin kita kasih tahu apa-apa, dan kita bahas tentang kita bisa belajar 3 hal, dan dia kasih ke saya dan saya kasih ke dia, dan itu sangat penting. Seperti apa ya? Seperti kita masing-masing dikasih PR gitu loh, Mbak. Jadi aku harus kerjain PR aku, karena kan selama ini kan mungkin aku sibuk untuk merubah suamiku sibuk untuk merubah aku, tapi nggak pernah ketemu gitu. Karena memang basically sebenarnya kita kagak bisa merubah orang lain kan, kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Jadi frustrated kan, frustasi gitu masing-masing, makanya kita ribut dan berantem. Jadi kalau kata si marriage counselor kita, ya homeworknya adalah kita berusaha untuk merubah apa yang nggak baik di diri kita, dengan harapan nantinya Tuhan akan mengubah pasangan kita. Karena capek kalau aku mau mengubah Tyson juga nggak akan bisa, Tyson mengubah aku juga nggak akan bisa. Ya, saya harus bisa control emosi dan pikiran saya, jangan overthinking. Memang dia kalau udah capek, dia harus kasihan, harus sensitif, dan saya harus lower my expectations seperti itu, dan sayang gitu loh. Ya, sekarang dia sebenarnya lebih sibuk, tapi sebenarnya saya nggak butuh lama-lama untuk waktu sama dia. Yang penting waktu bersama, gitu, harus ada waktu. Kalau misalnya gini, aku kan kerja nih dari pagi, sore kerja lagi gitu. Sebenarnya Tyson tuh cuma pengen waktu kita ngobrol gitu loh, ngobrol sayang. Tapi kemarin karena gue senep, kesel, jadi gue memilih untuk misalnya antara kerja pertama live sore, aku makan aja di luar sama teman-teman gue, ngerti gak sih? Karena kan kita bete gitu. Tapi sekarang gue menyadari bahwa harus ada doa. Kalau gue bisa kasih waktu gue untuk pekerjaan gue supaya gue bisa sukses dalam pekerjaan. Kalau gue mau rumah tangga gue sukses, gue juga harus kasih waktu gue dong untuk rumah tangga gitu. Nggak bisa dibilang bahwa oh kita udah happy sekarang, udah tenang. Nah, tetap pasti masalah ada aja, cuma ya pelan-pelan ya. Makanya gue bilang pelan-pelan kita jalan lagi, kita rapiin yang nggak baik, kita rubah kebiasaan kita kemarin ribut apa diem-dieman, kan itu nggak baik. Dari kasih berkat sama Tuhan, berusaha untuk apa ya, mensyukuri deh kalau kita masih sama-sama, masih berdua, masih dikasih kesehatan. Seolah mendapat hikmah dari keretakan rumah tangganya, kini Melanie dan Tyson menjalani pekerjaan bersama-sama. Melanie pun mulai aktif mengajak sang suami untuk terlibat dalam vlog miliknya. Iya, ini akhirnya syuting kedua yang bareng-bareng sama suaminya gitu. Dia seneng Mbak, namanya cari uang sama suami gitu, pasti happy lah. Iya, di vlog juga aku berusaha ngajakin dia. Biasanya kan aku sibuk sendiri gitu. Walaupun kadang-kadang gak kesel gitu dia ajarin apa. Ya, dia kesel sama saya kalau saya masalah, tapi Nah, gue dulu suka ribut tuh Mas, misalnya gue ajarin nih kayak tadi, kamu jadi pangeran Harry, begitu nyampe dia, saya pangeran, dia lupa kan. Padahal udah gue ajarin dari Jatiwaringin sampai ke Danau, cuma Harry, heboh sendiri, kagak diucapin. Cuma gue sekarang gini deh, ya udahlah. Oh dia bukan orang Indonesia, dia udah gini, kita tuh kadang-kadang perempuan pengen ngatur semua gitu loh, tapi ya udah deh gitu. Nah itu yang bikin gue ribut dulu sama dia, pulang, tuh gimana sih udah gue ajarin gini. Ya udah, sekarang just let it be, nggak penting, udahlah capek. Ya kalau kalian masuk ke TV dan itu tidak mata language kamu, pasti udah grogi sama deg-degan. Ya memang bahasa Indonesia is not my first language, bahasa English. Jadi pasti deg-degan, kalau masalah bagaimana, orang pikir malu segala macam. Jadi itu it's kind of hard sebenarnya, sulit. Nah, mungkin yang kemarin itu menyadarkan aku mengenai banyak hal ya, bahwa maksudnya gini, tetap perempuan itu adalah leher ya, gitu. Sebagaimanapun perempuan tetap, ya kan seperti aku pernah mention di sebelum-sebelum mungkin interview di mana ya, tapi aku udah pernah bilang bahwa PR aku tuh adalah untuk lebih taat sama suami, itu aja sih. Walaupun aku mungkin alpha female, aku bekerja dan segala macam, tapi mudah-mudahan aku selalu ingat kodrat aku tuh di mana saat aku kembali ke rumah. Nah itu kadang-kadang perempuan yang mungkin sukses di luar tuh kadang-kadang punya PR lebih berat untuk kembali ke rumah seperti itu. Sempat menghebohkan publik dengan gugatan atas status dan hak anak yang dilayangkan kepada sang mantan suami pesepak bola Bambang Pamungkas. Akhirnya Amalia Fujiawati muncul ke hadapan awak media untuk memberikan klarifikasinya terkait gugatannya tersebut. Seolah tak bisa lagi menyembunyikan keresahannya atas nasib kedua anaknya, Amalia pun dengan tegas menagih janji Bambang Pamungkas terhadap anak-anaknya yang telah Bambang sampaikan kepada Amalia pada 27 Desember 2020 lalu.
Mas Bambang, izinkan saya untuk mengingatkan kembali mengenai janji yang Mas Bambang sampaikan kepada saya secara lisan pada tanggal 27 Desember 2020. Dan kemudian beliau juga mengirimkan WhatsApp berupa soft file yang berisi dengan janji-janjinya beberapa hari kemudian kepada saya. Pada tanggal tersebut kami bersepakat untuk bercerai secara baik-baik dan beliau berjanji akan tetap menjaga kepentingan anak-anaknya. Sekali lagi saya kutip, ini adalah kalimat beliau, saya akan menjaga kepentingan anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai seorang ayah, beliau akan tetap memberikan nafkah lahir, materi sebesar sekian rupiah setiap bulannya. Kemudian yang kedua, beliau akan menemui anaknya setiap 1 bulan sekali dan melakukan video call 2 minggu sekali. Yang ketiga, beliau akan menanggung biaya persalinan yang akan diberikan kepada saya pada bulan Mei 2021. Dan yang keempat, beliau akan menanggung biaya sekolah anak-anak sampai dewasa. Seberjalannya waktu, beliau hanya melakukan transfer bulanan saja yang dikirimkan melalui rekening Mbak Tribuana Tunggadewi. Sedangkan untuk janji-janji lainnya belum beliau tepati, terutama mengenai janji yang memiliki efek langsung terhadap psikis Anjani, anak yang sudah ada dan sudah mengenal ayahnya. Iya, di bawah 10 juta pokoknya. Maret tanggal 15. Iya, terakhir Maret tanggal 15. 2021. Iya, tutup komunikasi. Terakhir komunikasi saya bulan Januari. Tak ingin menyerah begitu saja pada keadaannya yang bukan lagi istri siri dari Bambang, Amalia pun mencoba melakukan berbagai upaya demi memperjuangkan hak kedua anaknya. Mulai dari menghubungi Bambang dan kuasa hukumnya hingga menyurati pejabat Persija. Sayangnya, upaya Amalia tersebut tak membuahkan hasil yang baik. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk membawanya ke ranah hukum. Berbagai upaya kami lakukan secara persuasif untuk mengajak beliau bermusyawarah kembali, baik melalui pejabat-pejabat di Persija ataupun surat secara pribadi ataupun surat melalui pengacara. Namun tidak mendapatkan respon yang positif. Pada dasarnya gugatan ini dilayangkan semata-mata semua untuk kepentingan anak-anak dan sesungguhnya untuk memberikan kesadaran atau menggugah hati nurani Mas Bambang sebagai seorang ayah untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan tentu hal itu mengacu kepada janji-janji beliau yang belum beliau tepati seluruhnya. Jadi tidak perlu berdalih bahwa ini adalah pernikahan dari secara agama, secara hukum ataupun istilah apapun. Ini mengenai hati nurani kita sebagai orang tua untuk bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Mengetahui adanya bantahan dari pihak kuasa hukum Bambang perihal gugatan yang dilayangkannya, Amalia masih meyakini jika sang mantan suami merupakan sosok ayah yang baik. Bahkan, Amalia pun mengingatkan kembali jika calon buah hati yang ada di kandungannya saat ini merupakan hasil program yang disepakati keduanya demi mendapatkan anak laki-laki. Oh ya, memang ini rencananya kita programkan. Memang pengen anak laki-laki. Maksudnya diprogramkan tuh gini, saat itu Mas Bambang asupannya apa, saya asupannya apa, kemudian pada saat waktu untuk pembuahannya itu kita programkan. Tapi memang kodrowo ya kita ada hal-hal yang prinsip yang memang kita bercerai 3 bulan kemudian. Adapun sanggahan ataupun bantahan yang dilakukan oleh pengacara melalui pengacara beliau itu menjadi hak mereka. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu upaya beliau untuk melegalkan dirinya sebagai seorang ayah yang tidak perlu bertanggung jawab terhadap anaknya secara hukum. Namun kami masih memiliki prasangka yang baik ya, kepada beliau bahwa beliau adalah seorang ayah yang memiliki akhlak yang baik, bertanggung jawab dan bisa menepati janji-janjinya. Adapun permohonan kami terhadap hak asal-usul anak, hal itu dilakukan untuk kepentingan administrasi anak-anak di masa mendatang. Dan tentu ini merupakan bagian dari hak mereka sebagai anak bangsa Indonesia. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, Mas Bambang adalah seorang public figure, seorang public speaker, motivator yang selalu mengajak masyarakat kepada hal-hal yang positif dan bertanggung jawab.
Ayo kita doakan sama-sama semoga Mas Bambang bisa menepati janji-janjinya kepada Anjani dan Janin.